Shalom. Baik, kita akan belajar sambungan dari firman Tuhan yang kita pelajari, yaitu The Wonderful of Jesus atau keajaiban Yesus. Dan di bagian yang kedua ini, poin ketiga, kita belajar tentang Yesus melihat. Masih dari Matius pasal 14, tapi secara khusus pada saat ini Yesus melihat, kita melihat dulu dari peristiwa yang sama, cerita yang sama yang diceritakan, tapi kita lihat dari versinya Markus. Nah, di dalam Markus pasal 6:48 dikatakan, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Mendayung apa? Perahu. Karena yang kita baca dari Matius 14 dikatakan, setelah Yesus menyuruh orang banyak pulang, Yesus menyuruh murid-muridnya duluan pergi ke seberang, lalu dia naik ke atas bukit dan dia berdoa seorang diri di sana. Nah, saudara, ketika Yesus melihat betapa payahnya para muridnya itu mendayung di tengah danau karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Sekitar jam 3 malam, jam 3 subuh, Yesus turun dari bukit itu terus menghampiri para muridnya di tengah danau. Minggu lalu kita sudah belajar. Ketika dikatakan hari sudah mulai malam, hitungan jamnya bagi pemerintahan Romawi pada saat itu dimulai dari jam 6 sore. Berdasarkan sip-sip penjaga malam. Tentara Romawi pada saat itu, malam itu dibagi jadi 4 bagian. Sip pertama dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Sip kedua dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Sip ketiga dari jam 12 sampai jam 3 subuh. Sip keempat itu dari jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Itulah yang Alkitab sebut dengan pagi-pagi sekali. Nah, waktu Yesus menyuruh para muridnya itu pergi duluan ke seberang, Alkitab mencatat di Matius 14 itu hari sudah mulai malam. Artinya masuk jam 6 sore. Murid-muridnya pergi ke seberang, Yesus naik ke bukit, dia berdoa seorang diri. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu, kira-kira jam 3 malam ia datang kepada para muridnya berjalan di atas air dan ia hendak melewati dia. Berarti berapa jam Yesus ada di atas bukit? Dari jam 6 sore, jam 3 subuh baru turun. 9 jam. Ngapain dia di sana? Berdoa. 9 jam loh saudara, yang dilakukan Yesus. Tapi dikatakan waktu dia berdoa, dia melihat para muridnya. Pertanyaannya, bagaimana Yesus dapat melihat para murid ini yang sebenarnya tidak bersama-sama dengan dia? Next. Perahu posisinya di tengah danau, kira-kira 5-6 km dari tepi danau. Itu di dalam Yohanes 6:19 terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu ditulis. Jarak dari pantai ke tengah danau itu. Danau Galilea lebarnya itu sekitar 11-13 km. 13 km itu dalam posisi terlebar. Kan danau itu kan tidak tegak lurus begini saudaraku, persegi panjang. Ada kadang sempit, ada kadang lebar gitu loh. Nah, ukuran tersempitnya itu di 11 kilo, terlebarnya itu 13 kilo. Dan panjang Danau Galilea itu 21 km, kedalamannya rata-rata 50 meter. Itu Danau Galilea, saudara. Nah, Yesus berjalan mendekati perahu para muridnya kira-kira jam 3 malam atau subuh atau masuki waktu jaga malam keempat dari jam 3.00 sampai jam 6 dini hari. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, yaitu melihat dari jarak yang jauh pada malam hari. Nah, ini yang menjadi sesuatu luar biasa bagi kita. Yesus ada di atas bukit, sementara para murid ada di tengah danau. Jarak dari pantai ke para murid yang ada di tengah danau berkisar sekitar 5-6 kilo. Tapi Yesus bisa melihat. Itu harus menjadi perenungan bagi kita. Dan di pagi-pagi buta. Jam 3 subuh loh saudara. Atau kalau dimulai dari malam Yesus bisa melihat mereka. Coba kita lihat dulu terus ya saudara ya. Kata melihat dalam teks Yunani dipakai kata idon. Artinya saudaraku ada memiliki 2 makna. Pertama, melihat secara mata fisik langsung. Artinya begini, saya melihat Lonika ini itu idon juga. Dapat langsung lihat. Tapi pengertian yang kedua, melihat dalam arti mengetahui atau menyadari secara rohani. Tidak dilihat secara fisik, tetapi dia tahu. Oh ini seperti ini gitu loh.
Nah, dan itu sama halnya dengan yang diungkapkan di dalam Yohanes 1:48. Dikatakan begini, kata Natanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi secara face to face, Yesus belum ketemu Natanael, tapi dikatakan aku telah melihat engkau, yang dipakai kata idon, artinya Yesus sudah mengetahui Natanael. Itu maksudnya saudara. Next. Nah, Injil Markus 6:48 ini menuliskan Yesus melihat, dapat dipahami bahwa Yesus melihat secara jasmani dan melihat secara pengetahuan ilahi. Artinya ketika dipakai kata idon ini dua-duanya berlaku. Dari keilahiannya kalau dikatakan Yesus bisa melihat secara kasat mata, ya. Karena apa? Dia pribadi yang ilahi. Dia Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Berapalah jarak 5-6 kilometer? Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yesaya dikatakan, bahkan lautan itu ada di dalam lekukan tangan Tuhan. Artinya jarak 5-6 kilometer itu adalah hal yang sangat kecil bagi Yesus untuk melihat secara kasat mata kalau dari keilahiannya. Nah, tapi tidak hanya itu juga. Berlaku juga apa yang dimaksud di sana, dia memahami, mengetahui dari segi kemanusiaannya. Dia tidak melihat secara fisik, tapi oleh karena keintimannya dengan Bapa, dia tahu kondisi murid-muridnya ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, bahwa di sana dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang bersungguh hati dengan dia. Artinya begini, bahwa Tuhan dari keilahiannya tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Bahkan sesuatu yang ada di hati orang yang tersembunyi, bagi Tuhan itu semua tersingkap. Amin. Itu sebabnya kata idon itu berlaku dua-duanya, baik secara fisik maupun pengetahuan ilahi. Next. Kemampuan Yesus melihat para muridnya tengah malam dengan jarak yang jauh menunjukkan keilahiannya. Di mana Yesus mengetahui kondisi para muridnya dengan tepat pada saat itu. Apa yang dilihat oleh Yesus? Yaitu betapa payahnya para muridnya mendayung perahu. Mereka mendayung mulai waktu jaga malam pertama dari jam 6 sore sampai jam 9, sampai jaga malam keempat jam 3 subuh sampai jaga 6, kira-kira 9 jam lamanya. Para murid itu kan tinggalkan pantai itu sekitar jam 6 sore. Sampai jam 3 subuh bergumul dengan yang namanya mendayung perahu. Dan dikatakan Yesus tahu, Yesus melihat kondisi itu yang dialami para muridnya. Next. Mereka sedang menghadapi angin sakal di tengah danau. Apa itu angin sakal? Angin sakal itu Bapak Ibu menurut penemuan modern ini, angin sakal adalah angin kencang yang menerjang dari arah depan. Dari depan perahu, berarti perahu melaju melawan arah gitu loh saudara. Melawan arus gelombang. Nah, sedangkan menurut penelitian modern, gelombang yang diakibatkan angin sakal tingginya kira-kira 2-4 meter. Itu menurut penelitian. Artinya kalau dikatakan bahwa angin sakal turun, belum sampai tornado lah kali ya. Baru angin sakal, baru angin puting beliung. Nah, ketika angin sakal turun ke danau atau ke laut, gelombang atau ombak yang dihasilkan itu bisa 2-4 meter di danau itu. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan Petrus saat itu panjangnya kira-kira 7-9 meter. Ini penemuan terbaru di Israel, di Danau Galilea. Itu ditemukan secara ilmiah baru-baru ini. Di Genosar tepatnya. Bahwa perahu yang dipakai digunakan Petrus saat itu sehari-harinya untuk menangkap ikan, panjangnya itu paling sekitar 7-8. Dari sini sampai ke sini ini 8. Taruhlah 9 meter, berarti tambah 1 meter lagi dari sini. Artinya tidak terlalu besar untuk ukuran gelombang saudara yang dihadapi. Perahu sebesar ini menghadapi gelombang ini kurang lebih benar ini. Kurang lebih ini 4 meter ke atas ini.
Taruhlah nggak usah ke sini saudaraku, sampai di sini aja gelombangnya. Saudara ada di sini dalam perahu gelombang 2-3 meter di depan, kira-kira itu gimana saudara? Saya mau katakan itu sesuatu banget. Waktu beberapa tahun lalu kami pulang pelayanan safari Natal dari Kedungkang, pinggir Danau Sentarum. Kan sebenarnya awalnya kita sudah dikasih peringatan sama orang-orang yang ada di sana. Danau Sentarum di atas jam 3 gelombangnya besar. Dan kita pelayanan waktu itu di Kedungkang karena ada anak rohani kita waktu itu dari sana. Jadi kita adakan safari Natal ke lintas utara dan katakan Bapak harus datang ke tempat kami. Kita datanglah ke sana. Kita ibadah singkatlah di rumah mereka. Kita doain orang-orang. Kesembuhan-kesembuhan terjadi saudara. Betul. Nah ketika orang didoakan yang sakit itu sembuh, pergi dia ke Betang. Panggil orang yang sakit dari Betang. Sehingga enggak selesai-selesai pelayanan itu. Kita pikir selesai, datang lagi minta doain, datang lagi. Sehingga kita selesai pelayanan itu udah mau jam 4. Saya katakan waktu itu ada di sana saudara Marcos, Bijok dan juga Jeffrey ya, itu dulu anak-anak youth yang ada di sini. Simpai juga ada. Saya bilang kami cepat pulang karena katanya danau di atas jam 3 gelombangnya besar. Karena harus lewat danau untuk pulang ke Lanjak. Tapi mereka bilang begini, Pak, mereka udah masak, mereka udah bakar toman, makanlah sebentar. Makanlah kita. Selesai enggak selesai jam 5 lewat. Kita pergi menuju perahu kurang lebih 5:30. Cuaca baik-baik tapi di ujung sana saya lihat persis kayak Elia ke bujangnya. Berarti begini, coba lihat awan itu. Udah sebesar apa? Telapak tangan. Ada sebesar telapak tangan arah ke danau. Begitu kami masuk ke perahu, terus masuk menuju danau, tiba-tiba berubah, awan gelap, tiba-tiba angin turun kencang sekali, tiba-tiba hujan lebat sekali. Pada waktu itu di danau. Dan kita tetap jalan. Nah, yang paling bikin kita agak ada apanya begitu kita masuk ke danaunya. Itu hujan lebat, angin kencang sekali. Kita lihat gelombangnya datang dari tengah. Perahunya itu lumayan besar, muatannya 1 ton lebih. Waduh, itu datang hantam perahu sampai air masuk ke dalam. Marcos di depan berdiri di haluan, pegang senter. Bijok jadi motorisnya. Bijok bertanya dari belakang, Kos, kini kita entah. Soalnya tidak kelihatan pinggirnya. Hujan kuat, angin kuat, gelombang besar tapi belum sampai 2 meter. Semua kita sepok jantung di situ. Semua berdoa dan berdoa. Dan sekitar akhirnya Bapak Ibu, setelah sekian lama kurang lebih ada 20 menit kita di danau itu. Gelap begitu. Tiba-tiba Marcos di depan berkata demikian, pegang senter yang 6 baterai itu. Kia kita. Untuk masuk ke Sungai Lanjak. Keluar dari danau. Kita masuk di sana. Sekitar 7:30 kita sampai di Lanjak, nyanyi, semua dalam perahu nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama, lagi hujan-hujan nih. Sama ku menang bersama Yesus Tuhan. Orang-orang di Lanjak keluar dari dapurnya, lihat ke sungai begini. Mungkin mereka berpikir orang gila mana ini datang dari danau, hujan gelap badai begini. Saudara tahu, kami sampai di Lanjak, kita masih 2 keliling di sana. Ada dulu jemaat kita Pak Basin ya, yang guru kepala di Lanjak dulu.
Beliau dengar berita, beliau bilang begini ke saya, Pak, baru Anda yang mencatat sejarah melewati danau itu pas lagi gelombang, selamat. Sudah banyak korban di situ. Dan saya mau katakan kalian terlalu berani. Di atas jam 3 gelombang di Danau Sentarum itu tinggi sekali. Dan biasanya kalau orang kena gelombang di sana belum pernah ada yang selamat. Ini memecah rekor ini. Kalian bisa selamat jam 7:30 malam sampai di Lanjak. Itu beliau sampaikan. Nah, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu? Gelombangnya itu belum sampai 3 meter. Tapi kita udah kewalahan dan itu sudah dibantu pakai mesin speed 15 PK. Para murid benar-benar manual. Angin sakal datang, gelombang bisa 2 sampai 4 meter. Besar perahu cuman 7 sampai 9 meter panjangnya. Semua mereka berdayung dari jam 6 sore sampai jam 3 subuh. Capek enggak? Saya sangat mengerti perasaan para murid ketika saya ada di Danau Sentarum. Betapa bergejolaknya hati mereka. Waduh saudara, yang ikut sama saya, ikut ibu sama Hosea, sama ibu Hua dulu, pendoa kita ya. Ini bertiga ini gaya renangnya gaya dada aja saudara. Iya, betul Pak. Begitu pluk dada gitu, aduh itu menambah beban bagi saya. Saya pikir kalau saya udahlah entah gimana-gimana. Tapi yang 3 ini bagaimana? Artinya kepanikan itu luar biasa. Kalau Pak Wilan katakan demikian. Petrus memang nelayan senior. Tapi kalau menghadapi situasi seperti itu tengah malam buta. Di tengah danau dengan tingginya gelombang seperti itu. Enggak ada artinya nelayan senior. Juara lomba renang olimpiade pun tamat di situ. Karena danaunya enggak teduh. Danaunya gelombangnya itu sampai 2-4 meter. Dan mereka harus melawan arus. Dari jam 6 sore sampai jam 3 subuh. Itu yang mereka alami. Coba kita lihat lagi saudara ya. Nah kira-kira seperti ini ilustrasi saja. Saudara lihat ini. Ini gelombang naik tinggi dan cuaca sangat pekat sekali. Sehingga saudaraku benar-benar perjalanan itu menjadi sangat-sangat yang melelahkan. Dan menguras tenaga karena perahu menjadi sangat lambat untuk maju. Sedangkan perjalanan masih jauh untuk sampai di tempat yang dituju. Mereka lagi ada di tengah. Itu memang sesuatu yang sangat menguras tenaga dan melelahkan pada malam hari itu. Tapi kita bersyukur dikatakan bahwa Yesus melihat mereka. Next. Markus menulis Yesus melihat. Hal ini ingin menggambarkan dan menjelaskan bahwa Yesus sangat peduli dengan keadaan yang sedang dialami para muridnya. Ketika Markus menuliskan Yesus melihat, tidak sekedar melihat begini. Artinya Yesus ketika berdoa di atas bukit, dia bawa para muridnya di dalam doanya. Para murid boleh berangkat duluan dari Yesus, tetapi hati Yesus mengikuti mereka. Perhatian Yesus tetap ada pada murid itu. Itu yang dimaksud ketika Markus menulis Yesus melihat mereka. Yesus memperhatikan para murid, itu maksudnya. Dan dari kisah ini kita bisa belajar bahwa iman berarti bukan hanya dapat melihat Yesus, tapi iman juga harus mempercayai bahwa Yesus melihat kita dan keadaan yang sedang kita alami. Bapak perhatikan, selama ini yang paling umum kita dengar tentang iman. Di mana kita harus bisa melihat Yesus yang Maha Besar itu berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memandang ke sana. Tapi dengar, malam ini kita belajar. Kita menemukan pemahaman yang baru. Bahwa iman tidak berhenti di sana. Iman juga harus percaya. Sekalipun kita sudah tidak bisa melihat Yesus karena persoalan. Tapi dia melihat kita. Amin. Para murid itu udah gak bisa melihat Yesus yang di atas bukit itu. Mereka sudah sangat terhalang oleh karena persoalan masalah situasi sedang mereka hadapi. Tapi dengar baik, Alkitab berkata, Yesus melihat para murid. Jadi malam ini saya mau katakan, kalau selama ini, sepanjang tahun ini, Bapak Ibu menghadapi persoalan masalah,
yang membuat Bapak Ibu, membuat saudara semua sepertinya sudah tidak bisa lagi melihat karya Tuhan, seperti sudah tidak bisa lagi memandang kepada Yesus. Jangan berhenti di situ. Percayalah bahwa Yesus masih melihatmu. Amin. Bahwa Yesus masih melihat kita. Next. Kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa pandangan Yesus tidak terhalang oleh gelapnya malam dan tidak terhalang oleh besarnya angin sakal yang datang. Dan ini berbicara kepada kita. Bagi kita pandangan Yesus tidak terhalang oleh apapun juga dan dia selalu memperhatikan kita. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan penjaga kita. Mazmur 121 ayat 1-8 dikatakan demikian. Nyanyian Syiar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 3. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Boleh saudara tidak bisa melihat Tuhan. Entah apa persoalan masalah yang sedang kita hadapi di sepanjang tahun ini. Bahkan rasanya kita sudah jenuh. Rasanya sudah tidak jalan keluar. Rasanya kita seperti para murid. Selesai semuanya ini. Yang kita lihat hanya kegagalan dan kebinasaan. Tapi dengar. Malam ini iman kita juga harus mampu mempercayai. Sekalipun kita tidak bisa melihat dia, tapi dia tetap melihat kita. Amin. Dan dia menjagai kita. Itu kata firman Tuhan. Kita lihat di bagian keempat, di poin kedua ini, yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, dalam Matius pasal 14-24 itu dikatakan begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jarak perahu dari tepi danau adalah 5-6 km. Yesus turun dari bukit sehabis berdoa lalu berjalan di atas air sejauh 5-6 km untuk mendatangi perahu para muridnya. Nah, di dalam Markus 6:48 dikatakan ia hendak melewati mereka. Next. Para murid melihat ada sosok makhluk yang hendak melewati mereka. Namun karena situasi gelap, penglihatan mereka tidak jelas. Mereka terkejut dan berteriak karena ketakutan. Mereka berteriak hantu, dalam teks Yunani ditulis fantasma, yaitu sesuatu yang supranatural dan menakutkan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yesus meminta muridnya tenang dan jangan takut. Sebab Yesus melihat mereka dengan jelas walaupun mereka tidak melihat Yesus dengan jelas. Bapak perhatikan. Dikatakan Yesus datang menghampiri mereka tapi mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mereka melihat sesosok mau melewati mereka. Sehingga mereka berteriak, itu hantu. Bapak Ibu, kalau kita tidak merenungkan dengan seksama tentang peristiwa ini, mungkin kita bertanya-tanya begini, masa sih para murid gak bisa mengenal Tuhan sekian lama bersama dengan Yesus, datang sampai mereka gak kenal? Iya, tapi tidak sesederhana itu. Pertanyaannya begini, waktu Yesus datang menghampiri mereka ke danau itu, mendekati mereka, itu angin sudah berhenti belum? Belum. Itu gelombang sudah teduh belum? Belum. Jadi angin masih mengamuk, gelombang masih 3-4 meter. 2-3-4 meter. Kira-kira waktu Yesus jalan di atas air, dia mengikuti irama gelombang atau kaku? Pokoknya Yesus berdiri tegak aja begini. Atau mengikuti irama gelombang. Ketika gelombang naik 4 meter, Yesus ada di atasnya, Yesus juga naik. Mengikuti irama? Mengikuti irama. Perahu mengikuti irama? Mengikuti irama. Lihat kayak ilustrasi tadi itu. Jadi kalau dikatakan para murid tidak mengenal Yesus sangat wajar. Jam 3 subuh kejadiannya. Angin kencang, awan gelap, gelombang menutupi pemandangan. Lo bayangkan, gelombang 4 meter, Yesus di sana, murid-murid di sini, terhalang oleh gelombang. Tiba-tiba muncul sebentar, tenggelam lagi, karena mengikuti irama gelombang. Oleh karenanya mereka nggak bisa mengenal Yesus dengan jelas. Terhalang oleh gelombang,
terhalang oleh pandangan mata, terhalang oleh awan yang begitu pekat dan oleh angin. Lalu Yesus berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Mereka hanya mendengar suara yang samar-samar. Sehingga Petrus itu memastikan suara yang samar itu ini benar suara guru apa bukan sih? Kenapa? Karena memang mereka nggak bisa melihat Yesus dengan jelas. Kenapa? Apakah karena mereka tidak kenal Tuhan? Bukan, tapi karena situasi di danau itu yang membuat mereka nggak bisa melihat Yesus dengan jelas. Sehingga ketika Yesus berbicara pun mereka berpikir itu hantu. Saudaraku, tapi kita tetap harus belajar. Lihat, next. Peristiwa Yesus berjalan di atas air ini menunjukkan keilahiannya sebagai anak Allah. Itu sebabnya, atau jika kita menghadapi tantangan, atau jika segala usaha kita sepertinya tidak ada kemajuan dan kondisi kita menjadi sangat melelahkan, maka kita mesti memahami bahwa bagi Yesus semua tantangan para murid tidak menjadi halangan untuk menyatakan pertolongannya sebagai anak Allah yang Maha Kuasa. Artinya begini, gelombang boleh besar, badai boleh mengamuk, para murid boleh enggak kenal dia dengan jelas. Tapi itu semua tidak menjadi halangan bagi Yesus untuk mengenal siapa muridnya. Amin. Itu semua tidak berarti bisa menghalangi Yesus untuk dapat melihat para muridnya dan keadaan yang sedang mereka alami. Di minggu terakhir bulan ini kita akan belajar tentang satu tema, bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita secara pribadi. Bukan hanya melihat, tapi mengenal kita secara pribadi. Artinya Bapak Ibu, saya mau sampaikan, sama seperti pesan gembala senior kita. Mungkin selama 1 tahun ini kita telah capek bergumul bergulak dengan persoalan masalah hidup. Dan sepertinya tidak ada kemenangan. Oleh karenanya kita merasa kita gak bisa lagi melihat Tuhan, gak bisa merasakan Tuhan. Ya, saya mau katakan jangan takut, kata Yesus, karena dia ada. Engkau memang sudah tidak melihat dia, tapi dia melihatmu. Dia melihatmu. Engkau sudah tidak mengetahui dia, tapi dengar baik, dia mengetahui keadaanmu. Dia mengetahui posisimu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu kesusahan hatimu. Oleh karena itu dia datang dan berkata, nah, tenanglah, jangan takut. Ini aku. Ini aku malam ini. Mungkin ada di antara kita yang mengalami ketakutan begitu luar biasa. Kesedihan, tekanan hidup, pergumulan, persoalan yang begitu mengintimidasi kita. Sehingga sepertinya kita susah melihat perbuatan Tuhan. Saya mau beritahukan malam ini, percayalah bahwa Yesus masih melihatmu. Percayalah bahwa Yesus mengetahui keadaanmu. Percayalah bahwa dia ada dan datang dan berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. Dan ketika dia ada, dia datang, dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Yang percaya katakan amin.